Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Erni Kustia dari SDN Bubang 1, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Calon guru penggerak angkatan 11. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama dua kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ketika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Ibu, pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas yaitu wawancara kepala sekolah. Dan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai dilema etika terkait pengambilan keputusan berdasarkan benar dan salah dalam kepemimpinan sekolah. Dan saya harap pengalaman Ibu akan sangat berharga bagi saya nantinya. Terima kasih. Ya, untuk pagi hari ini Ibu akan siap berbagi pengalaman dengan Bu Tia dalam penyelesaian beberapa masalah tentang keputusan yang diambil oleh pimpinan sekolah dalam hal ini tentang dilema etika. Baik Ibu, kita mulai pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk kasus-kasus yang seperti penjenengan tanyakan tentang dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama saya akan identifikasi kasusnya dulu. Jadi kita lihat dulu kasusnya itu termasuk yang mana. Jika ada dua hal bertentangan di mana dua-duanya benar, maka itu disebut kasus dilema etika. Sementara jika ada dua hal yang bertentangan, yang satu merasa benar dan yang satu salah, itu merupakan bujukan moral. Itu. Baik Ibu, berarti yang pertama dilakukan itu identifikasi dulu ya Bu, kasusnya apa. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ini masalahnya rumit ya. Betul, jadi Bu. Ketika pimpinan harus memutuskan satu keputusan, kita harus menganalisa dulu kasus ini bagaimana. Setelah itu keputusan diambil selalu ada dampak. Jadi kita pertimbangkan dampaknya, dampak dari keputusan yang kita ambil. Itu menurut saya seperti itu, Bu. Iya, betul Ibu. Berarti juga memperhatikan dampak ya Bu, ya, dampaknya apa. Karena dilema etika itu benar-benar situasi yang sulit ya Bu, di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral juga situasi yang ketika seseorang itu harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk menyelesaikan masalah seperti yang dua tadi, di sekolah itu kan ada kepala sekolah sebagai pimpinan dan ada teman-teman sejawat yaitu segenap dewan guru, ada juga komite yang membantu dalam kita memimpin satu lembaga. Jadi untuk menyelesaikan kasus, saya sebagai pimpinan harus bermusyawarah dengan teman-teman sejawat. Ada, kalau di sekolah ada dewan guru, ada komite, ada paguyuban. Jadi masalah itu kita musyawarahkan, meskipun pada akhirnya kepala sekolah harus mengambil satu kebijakan atau keputusan.
Baik, berarti melibatkan banyak pihak nih Bung ya, Ya, tentunya warga sekolah, iya, juga paguyuban. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? seperti jawaban yang tadi. Jadi untuk memecahkan satu masalah, kita analisa kasusnya. Setelah itu kita berkoordinasi dengan teman sejawat. Setelah itu berarti kita musyawarah. Ketika dalam satu musyawarah sudah ada keputusan, kita mediasi dengan pihak yang mempunyai masalah dengan kita. Jadi kita musyawarah, kita mediasi, setelah itu kita memecahkan satu masalah. Baik Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya, tantangan yang utama setelah kita mengambil keputusan atau sebelum mengambil keputusan yang harus saya pertimbangkan adalah konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi itu penting kita pertimbangkan gitu ya dalam mengambil keputusan apapun. Jadi kita nanti sebelum memutuskan kita musyawarah, kita pertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi ke depan tantangannya apa? Jadi konsekuensinya apa ketika kita sudah memutuskan satu. Lebih ke dampaknya ya Bu, dampaknya nanti apa? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan ya, kalau ada masalahnya kita analisa dulu. Kalau ini masalahnya ringan dalam arti bisa diselesaikan secara musyawarah langsung, kita putuskan langsung, jadi kita putuskan. Saya putuskan dengan yang bermasalah. Ketika masalah ini berat dan tidak bisa diputuskan langsung, kita ambil langkah-langkah yang tadi, kita musyawarah dulu, kita komunikasikan dulu, kita mediasi, baru kita selesaikan masalah bersama-sama. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Terima kasih. Seseorang yang mempermudah pimpinan dalam menangani masalah ya rekan sejawat. Jadi kita selesaikan secara kolektif kolegial secara keilmuan. Jadi di sekolah itu tetap ada pimpinan, ada dewan guru, ada komite, ada paguyuban. Jadi semua masalah kita selesaikan bersama-sama. Jadi keputusan ini mengandung keputusan yang adil, yang bijaksana. Jadi semua bisa memberikan masukan, solusi. Jadi seperti itu. Itu mempermudah kinerja kita sebagai pimpinan. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika tadi Bu? Ini keputusannya, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Kesimpulan dari pembahasan kita yaitu kembali ke tadi, pimpinan sekolah atau pimpinan apapun ketika mengambil suatu keputusan terutama di masalah dilema etika itu kan ada konsekuensi, ada resiko, ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi ketika kita memutuskan suatu keputusan, kita harus mempertimbangkan resikonya, konsekuensi
setelah keputusan itu kita ambil. Kalau bisa resiko itu juga mengandung nilai keadilan. Terima kasih Bu Heni atas penjelasannya, sangat membantu saya dalam memahami lebih dalam tentang dilema etika dalam kepemimpinan sekolah ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada hari ini Bu. Sama-sama Bu Tia, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk profesi kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah pada nantinya, insya Allah, dan itu bisa menjadikan kita seorang yang benar-benar bijak dalam mengambil satu keputusan, terutama masalah dilema etika. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Heni. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rosmi. Selamat pagi Bu Tia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tia. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya Bu. Ibu, pada hari ini saya mendapatkan tugas yaitu wawancara kepala sekolah, dan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai dilema etika terkait pengambilan keputusan berdasarkan benar dan salah dalam kepemimpinan sekolah. Dan saya berharap pengalaman Ibu akan sangat berharga bagi saya nantinya. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama nih Bu Rosi. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kalau dari saya Bu Tia, biasanya cara mengidentifikasinya, kalau dilema etika itu berarti di situ ada hubungan yang sebenarnya sama-sama benar tetapi saling bertentangan gitu. Tapi kalau rujukan moral itu hubungannya jelas antara benar dan salah gitu. Itu yang paling mudah menurut saya untuk mengidentifikasinya. Iya betul, itu merupakan situasi yang sangat sulit ya Bu. Iya, kalau di mana seseorang harus menentukan pilihan begitu ya Bu, yang secara moral keduanya benar tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sebaliknya rujukan moral juga seperti itu ya Bu, benar versus salah gitu ya Bu. Dan pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Yang utama bagi saya mempertimbangkan dasar pengambilan keputusan. Jadi di situ kan terkait dengan nilai-nilai kebajikan, lalu berpihak pada murid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang utama terlebih dahulu. Baru setelah itu saya mungkin mempertimbangkan prinsip, paradigma, dan juga kalau bisa mungkin saya melaksanakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Baik ya. Yang ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu, yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Sejauh ini saya berusaha untuk bisa menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan meskipun tidak bisa 100% gitu ya, karena kan saya juga masih belajar gitu. Dari situ 9 langkah itu saya usahakan sebisa mungkin setiap menangani masalah terutama terkait dengan dilematika itu saya laksanakan, mulai dari saya memahami apa nilai yang bertentangan, lalu lihat mana saja yang terkait, lalu mungkin di situ juga saya melakukan uji polisi dan sebagainya, sampai yang terakhir saya harus melakukan refleksi atas keputusan yang sudah saya ambil. Nah, yang saya titik beratkan mungkin pada refleksinya. Jadi setiap pengambilan keputusan saya harus melakukan refleksi apakah sudah tepat
keputusan yang saya ambil gitu. Baik, berarti berpacu pada 9 langkah gitu ya. Iya betul. Bisa Untuk mungkin selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? yang menurut saya efektif jika yang pertama saya bisa membedakan apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika kan berarti ada prosedur yang harus kita laksanakan, tapi kalau bujukan moral kan otomatis ada peraturan yang dilanggar. Nah, kalau peraturan yang dilanggar berarti kan memang ada konsekuensi yang harus dijalani kan. Tapi kalau itu terkait dengan dilema etika berarti ada prosedur yang harus kita laksanakan. Lalu yang kedua tentunya saya harus memahami dasar pengambilan keputusan yang tadi sudah saya sampaikan, juga prinsip pengambilan keputusan, paradigma itu juga itu harus saya pertimbangkan. Berarti tidak langsung mengambil keputusan saja nih, Iya, Bu, harus ada banyak dasarnya hal. juga Iya, ya. betul. Untuk selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Karena setiap kasus itu kan ya tidak selalu sama pelakunya, maka di situ yang menjadi tantangan utama menurut saya adalah bagian ini, latar belakang, lalu karakter pihak yang terkait itu kan sangat menentukan bagaimana saya harus mengambil keputusan. Lalu yang kedua mungkin adanya tekanan emosional juga. Saya ada kekhawatiran juga mungkin keputusan saya ambil kurang tepat atau kurang sesuai. Nah, itu kan juga termasuk tantangan juga. Lalu yang terakhir tentunya kalau mungkin keputusan yang saya ambil itu kurang tepat, apakah saya sudah melakukan refleksi? Kalau memang belum, berarti harus saya lakukan. Itu juga tantangan. Jadi mengingat saja apa kekurangan dari pengambilan keputusan saya. Siapa tahu ada kekurangan di situ. Karena kan setiap kasus siapa tahu berulang. Nah, kalau berulang berarti kan ada sesuatu yang kurang tepat dalam penanganannya. Lebih ke refleksi, Ibu, Iya, berarti. betul. Untuk selanjutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau sejauh ini tata kala jadwal itu tidak ada. Yang saya utamakan adalah bahwa setiap kasus atau setiap permasalahan yang terjadi itu harus segera diselesaikan. Dan kalau untuk prosedurnya tentu saja saya biasanya tentunya memanggil pihak-pihak yang terkait, lalu mendengarkan dari beberapa sisi yang memang pihak-pihak tersebut sampaikan gitu. Nah, dari situ baru saya bisa mempertimbangkan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan ya. Nah, setelah saya mengambil keputusan, nah kembali lagi tadi saya harus melakukan refleksi. Jika memang dirasa itu kurang tepat maka harus diperbaiki. Kalau memang sudah tepat ya berarti dipertahankan keputusan yang sudah saya ambil seperti itu. Baik, berarti melibatkan banyak pihak juga, Iya, Bu, ya. betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Rosi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau seseorang tentu, Ya. jadi semua pihak yang terlibat itu baik nanti peserta didik, guru, staf ataupun wali murid atau mungkin warga sekolah yang lebih luas gitu. Itu kalau mereka terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau kasus yang dihadapi, tentunya mereka akan membantu memberikan informasi yang relevan. Lalu kalau yang lainnya, faktor yang lain tentunya dari segi komunikasi, koordinasi itu juga bisa membantu. Jadi kan kita saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu juga termasuk faktor yang membantu. Dan juga kematangan secara emosional. Kadang-kala kan kita kalau berhadapan dengan beberapa anak gitu, terutama yang terkait dengan peserta didik itu kan dengan karakternya yang beragam itu, siapa tahu itu bisa memicu kita secara emosi. Itu juga butuh kematangan emosional dalam menyikapi
sebuah permasalahan. Itu menurut saya gitu ya. Baik, berarti penting juga ya Bu ya peranan warga sekolah, pihak-pihak yang terlibat tentunya itu sangat penting juga. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Kalau untuk pembelajaran terkait pengambilan keputusan dilema etika ya, yang pertama bahwa seorang pemimpin baik itu pemimpin pembelajaran di kelas atau mungkin pemimpin di sekolah seperti kepala sekolah, itu harus tahu apa sih yang dimaksud dengan dilema etika gitu. Kalau mereka sudah tahu kan bisa mengambil keputusan yang tepat gitu, karena kan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua tentunya kita harus memahami bahwa setiap pengambilan keputusan itu ada dasar yang harus kita gunakan, lalu ada prinsip yang harus kita pertimbangkan gitu. Dan sebisa mungkin kita melakukan yang namanya 9 langkah, meskipun tidak 100% tapi kita belajar pelan-pelan untuk bisa menerapkan itu. Dan yang terakhir mungkin setiap pengambilan keputusan itu kita harus melakukan komunikasi dan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Itu menurut saya. Wah, baik, luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak Bu Rosi atas penjelasannya. Sangat membantu saya dalam memahami lebih dalam tentang dilema etika dalam kepemimpinan sekolah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada siang hari ini ya Bu Rosi. Saya pamit dulu Bu Rosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.